One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana sebuah ledakan dahsyat terjadi di atas awan. Ledakan itu pun meledak begitu dahsyat serta beruntun sepertinya. Ledakan-ledakan itu ternyata adalah flashback di mana Roh Bumi Merah pernah berteman dengan Dewa Kebajikan. Tepatnya saat dia menjadi murid Dewa Agung untuk menepati janji kekalahannya di tempo dulu. Ledakan-ledakan itu diciptakan dari baku hantam latihan antara Dewa Kebajikan dan Roh Bumi. Pertarungan itu bertujuan untuk saling membuat keduanya menjadi lebih hebat lagi. Senjata bulu-bulu merpati pun terlihat di sana dan dipegang dengan begitu kuat. Diceritakan juga jika Dewa Kebajikan adalah dewa berhati iblis, serta menyeramkan melebihi Yuan Yin Tianzu, karena semua para dewa saja tidak ada yang tahu seberapa besar dan seberapa dalam hati iblisnya itu. Lalu pertarungan baku hantam latihan pun berlanjut. Dewa Kebajikan yang masih ngora alias muda, dia mengeluarkan jurus ajimat-ajimat senjata andalannya. Sedangkan Roh Bumi Merah menggunakan tombak api tradisionalnya dan menyerang dengan sangatlah barbar. Tombak-tombak api itu pun benar-benarlah sangatlah menyala-nyala dan juga membara. Jika dilihat-lihat, Roh Bumi ini mengingatkan Mimin dengan karakter yang bernama Nacha, yang berapi-api manja gitu loh ya kan. Oke, kita lanjut ke cerita. Serangan tombak Roh Bumi Merah yang sangat barbar ini mampu menerobos Ajakui kepada pertahanan tameng ajimat raksasa yang seketika pecah begitu saja. Sang Roh Bumi mengatakan jika pertahanan Dewa Katak yang satu ini begitulah lemah. Dewa Katak yang tak terima akan hal itu mulai kipas-kipas bulu-bulu merpatinya itu untuk mencoba menahan serangan yang membara menyala-nyala barbar tiada duanya dari Roh Bumi itu. Dan tombak tajam itu pun benar-benar gila. Tombak Roh Bumi Merah itu berhasil menusuk kepala botak sang Dewa Katak. Namun sayangnya tombak itu juga berhasil dibelenggu oleh rantai biru yang menyebabkan pergerakan dari tombak itu terhenti seketika. Dewa Kebajikan yang terluka tak menyangka jika serangan yang sangat gila itu mampu membuat kepala bocor yang berhasil mengenceritkan darah keperawanan di kepalanya. Ah, gawat sekali. Sepertinya dia adalah lawan yang seimbang. Aku yakin aku tidak bisa mengalahkan orang ini, ucap Dewa Kebajikan. Hei sang Katak, kipas bulu merpatimu boleh juga. Dari 3 dewa kau adalah yang terkuat. Karena senjatamu itu mampu menembus aura gilaku. Sungguh sangat tak bisa dipercaya. Yuan Yin Tianzu sangatlah sadis. Kemungkinan dia di masa depan dia akan mengobrak-ngabrik dunia ini. Haha, aku tahu akan hal itu. Karena itu aku mau tidak mau, suka tidak suka, aku harus bisa menang melawanmu Roh Bumi Merah. Dan begitu aku percaya aku dapat menjaga perdamaian dunia ini. Kalau begitu, kebenaran tidak bisa dikatakan dengan begitu jelas. Itu akan jelas jika semua orang mengikutiku, ucap Roh Bumi yang mulai meningkatkan aura baku hantamnya. Rasakan ini, jurus teriakan petir amarah. Dan bam, serangan petir amarah itu pun menyerang Dewa Kebajikan yang berhasil membuat Dewa Kebajikan terpental di sana. Ledakan petir itu pun sangatlah luar biasa. Bagaikan 1000 granat dilempar di muka. Dewa Kebajikan pun akhirnya tepar di piring terbangnya. Roh Bumi yang melihat potensi mengerikan ada di Dewa Katak berkata, "Gila, orang ini selalu bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia terus dan terus makin berkembang." Serta Roh Bumi yakin suatu hari nanti si Katak ini bisa melampaui Dewa Agung. Sungguh orang yang mengerikan. Hari demi hari terus berlanjut. Minggu ke minggu mereka berdua terus baku hantam dan berlatih bersama. Sampai pada akhirnya sang Roh Bumi sebentar lagi terbebas dari hukumannya sebagai seorang murid. Dewa Kebajikan yang melihat temannya seperti sedang kesal berkata, "Hei, ada apa denganmu? Aku sangat benci pada Dewa Agung yang selalu naib." Hah? Bagaimana Dewa Agung itu naib? Roh Bumi pun menatap tajam kepada Dewa Kebajikan dengan rasa kekesalannya itu. Ia berkata, "Aku ingin membinasakan semua orang yang sudah berdosa agar mereka semua bereinkarnasi serta kembali bersih." Hai, tenanglah Roh Bumi temanku. Jika kehancuran hanya untuk bereinkarnasi, aku adalah dewa yang mengerti kebaikanmu dan tujuanmu itu. Sepertinya dari 3 alam ini hanya kau yang mengerti akan diriku ini. Ya, tentu saja. Lalu jika aku jadi kau, aku akan tetap melakukannya. Kau dan guru adalah orang yang begitu hebat. Namun kalian memiliki jalan pemikiran yang berbeda. Aku takut suatu hari nanti kalian akan benar-benar baku hantam lagi. Ya, aku tahu akan hal itu. Aku harap semua keputusanku ini adalah yang benar.
Aku tak peduli jika Dewa Agung dan kalian tiga dewa kuno membenciku dan tak suka padaku. Tenanglah temanku, aku akan mencoba berbicara dan menjelaskan kepada Sang Guru Agung agar rencana itu bisa disetujui. Aku juga tak peduli jika guru marah kepada aku dan mengajarku sampai kehilangan nyawa sekalipun, ucap Dewa Kebajikan. Kau yakin? Pemikiran Dewa Agung itu sangatlah rumit loh, yang ada kau akan dihajar olehnya. Ya aku tidak peduli, karena yang aku takutkan jika kau dan Dewa Agung baku hantam lagi, maka bagaimana dengan kondisi ketiga alam nanti? Jadi, aku akan melakukan negosiasi dengan Sang Guru Agung. Lalu scene pun berlanjut, di mana Robumi akan menepati janjinya. Jika Robumi telah selesai menjadi murid Dewa Agung selama 2000 tahun, maka dia akan mengajak Dewa Agung untuk baku hantam yang kedua kalinya. Di saat dia pergi di sore hari untuk melihat sunset, dia menemukan temannya yaitu Dewa Kebajikan. Dia berkata, jika besok kalian bertiga akan ikut membantu Dewa Agung dan baku hantam denganku. Di saat Robumi berkata seperti itu, dia pun terlihat kaget dengan apa yang terjadi pada Dewa Kebajikan. Sepertinya aku tidak akan bisa ikut baku hantam besok temanku, ucap Dewa Kebajikan yang terlihat sedang menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Terlihat dari urat-urat di dalam tubuhnya yang sangat membengkak. Dan wah, Dewa Kebajikan pun muntah darah di sana. Hei, ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membuatmu sampai seperti ini? Di saat dia melihat dada dari Dewa Katak itu, telapak tangan pun terlihat jelas memekas di dadanya. Hei, apakah dia menyerangmu, Ya, kau benar. Aku meminta Dewa Agung untuk berhenti untuk baku hantam denganmu besok. Dan sayangnya telapak tangan ini adalah jawaban darinya. Aku kira dia sudah sangat berlebihan padamu. Dia menyerangmu dengan luka yang cukup parah. Jangan salahkan dia temanku, ini semua salahku yang masih lemah. Sial, telapak tangan ini bukanlah jurus telapak tangan kaleng-kaleng. Ia terluka sangatlah parah. Sepertinya aku tidak akan ikut baku hantam besok karena dia sudah memukulku dan aku tidak mau. Ini akan menjadi alasanku yang kuat temanku. Tapi kenapa kau berbuat sampai sejauh ini Dewa Kebajikan? Aku melakukan ini agar pertarungan besok tidak terjadi. Meskipun itu terjadi, setidaknya kemenanganmu akan sedikit terbuka lebar. Jika kau baku hantam denganku, apakah kau akan melawanku? Tentu saja tidak akan. Aku tidak akan menyakiti temanku. Oh begitu ya. Aku memiliki prinsip siapapun bisa saja dibunuh, dewa atau iblis. Tapi tidak untuk temanku ini, ucap Dewa Kebajikan. Lalu Robumi yang kesal langsung berteriak dan meloncat sambil berkata, apa-apaan ini semua? Rasakan ini Dewa Kebajikan, ucap Robumi merah yang tiba-tiba menghantamkan telapak tangannya itu tepat pada luka Dewa Kebajikan. Dengan sangatlah kuat, serangan hantaman gila itu benar-benar tak masuk akal. Yang berhasil menembus sampai masuk ke dalam bumi dan melesat indah sampai pada inti bumi. Lalu Shin pun berpindah ke masa sekarang, di mana Robumi berkata, betapa konyolnya orang itu. Kau mencurigainya sejak awal ya? Aku tidak yakin, tapi aku ingin membunuhnya. Begitu ya, aku juga ingin menyiksanya. Dewa Kebajikan adalah dewa yang begitu licik. Kau harus bisa menyiksanya dengan sangatlah kejam, Rulai. Ternyata selama ini dia memiliki tujuan yang menyeramkan ya. Sebenarnya ini adalah masalah kalian berdua antara Robumi Merah dan Dewa Kebajikan. Ya, kau benar Rulai. Meski aku akui dewa licik itu lebih unggul satu langkah dariku. Lalu Shin pun berpindah lagi ke flashback dari Dewa Roh Bumi, di mana hantaman telapak tangan Roh Bumi itu mendarat indah di dasar bumi, tepatnya inti bumi. Serta serangan tadi itu berhasil menyembuhkan telapak tangan Dewa Agung yang membuat Dewa Kebajikan normal kembali. Terima kasih kau telah menolongku. Semoga keputusanku kali ini tidaklah salah Dewa Kebajikan. Padahal sejauh yang ku ketahui tidak ada yang bisa menghentikan jurus telapak tangan Dewa Agung di muka bumi ini. Ya, kau benar, tapi aku melakukannya dengan baik dan berhasil menyelamatkanmu, meski kau harus terpental jauh sampai ke inti bumi ini. Inti bumi? Ya, aku berencana untuk menggunakan inti bumi ini. Jika aku berhasil mengendalikan inti bumi ini dengan sangatlah sempurna, aku yakin pertarungan baku hantam besok akan menang dengan sangatlah mudah. Lalu Dewa Kebajikan pun mengeluarkan ajimat yang bercahaya di sana. Yang tiba-tiba seseorang pun berkata, jadi ini rencanamu untuk menang dari kami, ucap Yuan Yin Tianju yang sudah ada di sana dengan dewa-dewa yang lainnya. Apa-apaan ini? Apa yang mereka lakukan di sini? Kenapa mereka ada di sini? Sungguh aneh sekali.
Hei kalian bertiga, ada apa datang ke sini? Bukankah baku hantam kita akan terjadi di besok hari, ha? Hahaha, mau kapanpun baku hantam ya baku hantam. Kami tidak peduli akan hal itu. Apa-apaan ini semua? Kalian para dewa memalukan. Kalian semua tidak bisa menempati janji kalian. Hei bocah, ayo kita baku hantam, ucap Dewa Agung. Hei, apa yang kau katakan, anjim? Ternyata aku sudah salah menilai kalian semua. Permusuhan kita akan segera dimulai. Iblis dan dewa, itu sungguh sangatlah wajar. Jika kalian ingin baku hantam denganku, majulah tanpa menggunakan cara kotor dan menjijikan. Jika kalian menggunakannya, apakah kalian pantas disebut dengan namanya dewa? Semua dewa pun hanya tersenyum ringan sambil berkata, kami melakukan ini demi bumi dan langit. Omong kosong, kalian semua adalah iblis yang berkedokan dewa. Itulah hidup, membunuh atau dibunuh. Sit, diam kalian semua. Kalian semua adalah dewa yang naif. Aku benci dengan para dewa. Padahal selama ini kalian telah mengajariku jika cara-cara seperti itu yang kalian lakukan adalah tidak benar. Tapi kenapa kalian melakukannya? Diam kau sampah, ucap Yuan Yin Tianzu. Lalu Xin pun berpindah lagi ke masa sekarang, di mana percakapan curhat, roh bumi, dan Dewa Rulai masih saja berlanjut. Dewa Rulai berkata, hei roh bumi, aku harap kau tidak berbohong padaku tentang cerita ini. Buat apa aku berbohong padamu, Rulai? Di pertarungan baku hantam itu, akhirnya aku kalah, tapi bukan oleh Tianzu ataupun si katak itu. Kau kalah karena kau dijebak kan? Yaitu adalah salah satu kesalahanku. Ada apa ini dengan perasaanku? Kenapa aku merasa sesuatu yang gila sebentar lagi akan terjadi? Dan bahkan seseorang tidak dapat menahannya. Mudah-mudahan semua ini hanya firasatku saja. Lalu tiba-tiba Xin pun berpindah jauh ke alam baka, di mana Sun Wukong dan Kerabatu telah sampai di tempat kediaman roh bumi putih, bos dari alam baka ini. Ia masih sangat sibuk menulis saat kedatangan Sun Wukong. Kalian berdua sangatlah lama sekali ya aku menunggu kalian. Tapi ingat, aku tidak pernah kalah loh jika aku baku hantam, ucap roh bumi putih pada kedua Sun Wukong. Kau lucu sekali. Tapi sayangnya aku selalu bisa mengalahkan siapapun lawanku itu. Hei kau, jangan banyak bacot lagi. Ayo kita baku hantam, ucap Kerabatu. Lakukanlah sesukamu. Ini adalah duniaku, camkan itu. Lalu Kerabatu pun mencoba menyerang roh bumi putih dengan tongkat toya api yang membara. Ia menyerang dengan serangan memutar bertubi-tubi. Namun sebelum sempat mengenainya, hanya dengan satu gerakan telunjuknya saja, serangan aneh pun menyerang Kerabatu dan bam! Kerabatu pun terpental di sana. Sun Wukong yang tak terima langsung berlari dan meloncat untuk memukul sang roh bumi putih. Namun tiba-tiba, hembusan angin pink pun muncul. Dan dari kepulan angin itu pun sepertinya ada seseorang yang Wukong kenal. Dan orang itu adalah Suyi, sang perawan kayangan yang menjadi cinta pertama sang raja kera Sun Wukong. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.